Jalan Ali Amili, Kampung Baru Tilamuta, Kabupaten Bawalemo. Inilah 92,7 Cahaya FM. Mari dengarkan dialog interaktif mengulas tuntas berbagai program pemerintah daerah Kabupaten Bawalemo dalam acara Spontan, siaran pembangunan Bawalemo, aktual dan transparan. Kalau saya begini, pegawai negeri itu kan mengabdi kan. Buat saya bilang tidak ada guna asal Bapak sampai. Yang menentukan itu Anda dari sendiri sesuai kompetensi Anda. Spontan hadir setiap Senin sampai dengan hari Rabu jam 10 pagi di Cahaya FM. Spontan, siaran pembangunan Bawalemo, aktual dan transparan, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bawalemo bekerja sama dengan Radio Cahaya FM. Baik, 92,7 Cahaya FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bagi pendengar maupun pemirsa Cahaya FM di layanan online kami Facebook. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan kesempatan untuk bisa bersama mendengarkan dialog interaktif Spontan, siaran pembangunan aktual, transparan, terkini dan nyata yang digagas oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bawalemo kerjasama antara Pemda Bawalemo dan juga Cahaya FM Bawalemo. Saya Ismet Lihawa akan menemani dialog interaktif kita di pagi hari ini. Alhamdulillah telah bersama kita Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Kabupaten Bawalemo dan juga Ketua MUI Kabupaten Bawalemo, Bapak Lukmanul Hakim LC. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Alhamdulillah. Adebo. Piyo. Dan juga Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bawalemo, Bapak Ruslin Limalo SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini juga pernah jadi camat Tilamuta dan juga sebagai penggagas nama salah satu program Kopi Huhu Hulo di radio kami. Alhamdulillah, kita akan berdialog pagi hari ini dengan tema berhaji dan berkurban, dan juga kalau perlu berumroh. Ya, ini untuk kita sama-sama mengetahui hukum daripada berhaji, berumroh dan juga berkurban. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama kedua narasumber. Tentunya kami berharap akan ada respon dari para pendengar maupun pemirsa Cahaya FM di 085171664994. Tema berhaji dan berkurban. Kita akan mulai dengan mengundang Pak Ustadz, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Kabupaten Bawalemo. Ini Ustadz, seputar haji dan berkurban. Kira-kira dari sisi agama kita Islam tentunya, hukum dari pelaksanaan berhaji, berkurban dan berumroh ini gimana Ustaz? Fadhil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait haji ya. Haji itu salah satu rukun Islam. Jadi kalau ada 5 rukun Islam, haji salah satunya. Di dalam Islam, definisi rukun itu kan adalah sesuatu yang kita tidak anggap sesuatu itu sah kecuali kalau lengkap semua rukunnya. Jadi kayak kalau sholat misalnya rukunnya ada 18 misalnya ya, ada baca Fatihah, berdiri, kemudian ruku, sujud. Ada orang sholat misalnya tidak ruku, sholatnya tidak sah.
Begitu juga sebetulnya Islam itu, ketika Allah menetapkan rukun Islam itu 5 dan salah satunya adalah haji, maka sebetulnya dengan definisi yang sama, kita menyebut orang itu tidak bisa disebut Islam kalau tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia sanggup melaksanakannya. Nah, untungnya haji itu memang ada kata bagi yang sanggup ya. Liman istata'a ilaihi sabila. Maka dengan demikian banyak orang kemudian bisa beralasan, oh saya belum sanggup, saya dan sebagainya. Tetapi secara pada dasarnya hukum haji itu adalah bagian dari rukun Islam dan rukun hukumnya wajib, sama seperti kewajiban Islam yang lain, sholat, puasa Ramadan, zakat dan sebagainya. Ini sama kewajibannya bagi yang sanggup melakukan. Di dalam banyak riwayat bahkan Rasulullah menyebut siapa yang Allah beri keluasan rezeki, kemudian Allah beri kesehatan keafiatan, cukup untuk melaksanakan ibadah haji, dan selama 5 tahun dia menikmati kesehatan, keluasan rezeki tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk melaksanakan ibadah haji, tidak daftar dan sebagainya, maka dia diharamkan dari keberkatan. Ini ada riwayat seperti ini ya. Ya, ada riwayat seperti ini. Nah, itulah kenapa haji ini menjadi sangat penting untuk disosialisasikan sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh yang mampu. Kemudian kalau terkait dengan kurban, mazhab Syafi'i menyebut kurban ini hukumnya sunnah. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak, tetapi Rasulullah SAW memberi contoh setiap tahun beliau berkurban, kemudian beliau juga menyampaikan, mendorong para sahabat untuk menyembelih hewan kurban. Dalam hadis beliau mengatakan, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam, innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Tidak ada amal seorang manusia, anak Adam, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji dan hari-hari berikutnya tasyrik itu, kecuali dengan menyembelih hewan kurban. Karena nanti pada hari kiamat hewan kurban ini akan datang kepada Allah menjadi saksi kebaikan seorang hamba. Tulang-tulangnya, bulu-bulunya, tanduknya, kukunya, semua nanti akan menjadi saksi kebaikan, ketundukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini menjadi sangat penting, apalagi misalnya kita temukan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi perintah dengan menyebut kurban secara langsung ya. Di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli itu salatlah, li rabbika dengan untuk menyembah Tuhanmu, untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah hewan kurban. Sholli di sini para ulama menerjemahkan salat Idul Adha, kemudian wanhar adalah menyembelih hewan kurban pada setelahnya ya. Jadi hukumnya sunnah. Kalau umrah itu mazhab Syafi'i menyebut sunnah. Kecuali umrah yang bersambung dengan haji, itu umrah wajib ya. Baik pendengar, kita akan dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bualemo, Pak Ruslin Limalo. Apa kabar Pak Ruslin ya? Alhamdulillah. Ya, dipanggil hari-hari Pak Guru juga sering. Pak Camat juga sering. Pak Guru Camat. Iya. Ini tidak akan pernah lepas dari nama itu, melekat Pak Guru dengan Pak Camat itu. Kalau saya orang serubah jadi Bali, di Bali. Baik Pak Kabak, bahwa intervensi Pemda dalam pelaksanaan haji dan kurban ini bagaimana? Ya, terima kasih kami sampaikan terkait dengan peran serta pemerintah daerah dengan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau musim haji tahun 2026, sekaligus pelaksanaan ibadah kurban. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai informasi kepada masyarakat, bahwa untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini alhamdulillah kita mengambil peran yang dalam hal ini sudah menjadi kewajiban pelaksanaan ibadah haji yang sebelumnya ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan sekarang dilaksanakan oleh Kemenhaj. Tahun 2026 ini Kabupaten Bualemo mengambil inisiatif melalui Pak Bupati dengan Bapak Wakil Bupati di nomenklatur kita di Kesra itu ada pelaksanaan manasik haji tahun ini. Yang sebelumnya pelaksanaan manasik haji di luar dari manasik haji yang dilaksanakan oleh Kemenak itu dilaksanakan secara mandiri oleh para jamaah.
Namun tahun ini untuk 1 kali pelaksanaan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan di Mes Haji Provinsi Gorontalo. Itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, dan alhamdulillah untuk pelaksanaan pemberangkatan dan insya Allah sampai rencana pemulangan ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bualemo. Di samping itu pada tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya memang Kabupaten Bualemo juga berinisiatif untuk memberikan sesuatu dari pemerintah daerah yang nominalnya hanya jamaah dan Pemda yang tahu. Ya. Baik, Jadi, intervensi pemerintah daerah dalam hal jumlah kuota haji itu apakah Pemda Bualemo bisa melakukan intervensi atau memang sudah jatah seperti itu? Memang melihat kuota tahun ini agak menurun dibandingkan 35 kalau tidak salah ya Pak. 34 ya. Termasuk salah seorang petugas haji. Jadi sehingga jumlahnya jadi 35. Di 35 ini pun ada 34 yang betul-betul adalah yang mendiami atau bermukim di Kabupaten Bualemo. Kemudian ada 2 orang yang sebelumnya bermukim di Bualemo dan saat ini sudah tidak berada di Bualemo lagi. Tapi mereka masih termasuk jamaah haji Kabupaten Bualemo. Ya, itu berkurang karena pengurangan ini dalam rangka regulasi yang berubah metode perhitungannya sehingga berdampak pada daerah-daerah kecil seperti kita Gorontalo itu dampaknya juga terjadi pengurangan angka. Dan ini menyebabkan kita sebagai masyarakat yang ada di Bualemo yang sebelumnya terdaftar harus berangkat di tahun sekian, ini pasti akan berubah. Ini karena perubahan regulasi. Oleh karenanya, karena Kementerian Haji juga ini masih awal dan masih melakukan sosialisasi berbagai macam regulasi, insya Allah kedepannya ini akan lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karenanya kita mendorong jangan menunda waktu untuk melakukan pendaftaran ya. Semakin ditunda karena semakin ditunda pasti akan semakin lama waktunya, lama waktu tunggu. Ini yang akan disosialisasikan melalui majelis taklim, insya Allah didorong oleh Pak Wakil Bupati, Pak Bupati untuk disampaikan terus kepada masyarakat sehingga jangan menunggu nanti sudah mencukupi untuk 25 juta baru bisa mendaftar. Jadi ada beberapa travel kan yang mau melaksanakan ada yang mensyaratkan, yang memudahkan para jamaah. Insya Allah kita akan menggandeng travel untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Baik, ini Ustadz seputar pelaksanaan kita kan masuk kepada yang ada di hadapan kita yang berkurban nih Ustadz ya, dan pelaksanaan kurban tinggal kurang lebih seminggu lagi tanggal 27 kalau sudah melihat penetapan dari pemerintah pusat. Nah ini di bulan Zulhijjah ini kira-kira amalan apa saja sebelum masuk hari kurban Ustadz? Ya, jadi sebenarnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari yang afdal, hari yang baik ya. Ada ayat dalam Al-Quran disebut walayalin ashr, ada 10 malam, wal fajri walayalin ashr, 10 malam yang dijadikan oleh Al-Quran sebagai sumpah. Al-Quran itu biasanya menggunakan kata untuk bersumpah. Allah itu menggunakan kata-kata penting. Jadi sesuatu yang dianggap penting, makhluk yang dianggap penting itu dijadikan sebagai alat sumpah. Nah, Al-Quran menyebut salah satu sumpahnya walayalin ashr, demi malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini para ulama berbeda pendapat. Ini malam 10 ini malam yang mana? Ada yang menyebut ini 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tetapi juga banyak riwayat yang menyebut bahwa yang dimaksud ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Karena kemuliaan hari-hari tersebut. Nah, di hari-hari ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, sebetulnya ada banyak ibadah sunnah yang bisa dimaksimalkan. Pertama misalnya kita bisa melaksanakan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa 9 hari ya. Atau kalau tidak bisa maka kita puasa pada hari tarwiyah tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah berarti tanggal 25. Kemudian puasa kalau tidak bisa juga mulai bisa puasa pada hari Arafah. Dan puasa pada hari Arafah ini adalah puasa sunnah terbaik ya. Karena Rasulullah mengatakan, saya berharap
puasa ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ada 1 hari puasa dengan penghapusan dosa kecil selama 2 tahun, itu bonusnya besar ya. Lebih besar daripada bonus Telkomsel itu. Telepon 1 menit gratis berapa menit ya. Ini apa namanya? Besar sekali pengampunan. Jadi 1 hari puasa penghapusan dosa selama 2 tahun. Jadi kita maksimalkan puasa Arafah. Kemudian nanti juga bisa memaksimalkan ibadah yang lain, misalnya membaca Al-Quran, ya, mengaji, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar, kepada keluarga, tetangga dan sebagainya. Itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Semua kebaikan itu dilipat gandakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu nanti pada hari raya bisa melaksanakan sholat Id, ya, bersilaturahmi, kemudian memaksimalkan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini kalau untuk yang melaksanakan ibadah haji kan semua rangkaian hari-hari itu penuh dengan ibadah, terutama ibadah Ar-Muzna, puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu dilaksanakan di tanggal-tanggal itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 5 hari. 6 hari ya, puncak pelaksanaan ibadah haji. Tapi yang tidak berhaji, ya, ini sunnah puasa, menyembelih hewan kurban tadi itu adalah ibadah terbaik yang bisa dilaksanakan. Rasulullah mengatakan ketika ditanya berapa pahalanya, Nabi menyebut nanti pahalanya sejumlah bulunya. Waduh, semakin banyak. Semakin besar semakin ya banyak bulunya. Jadi sebenarnya itu kan bukan disuruh menghitung bulu sebetulnya, tapi kita Rasulullah menggambarkan banyaknya sampai tidak terhitung dengan menyebut pahalanya sebanyak bulunya, ya. Sebanyak bulunya. Maka kita didorong untuk beribadah kurban ini karena kebaikannya bukan hanya kebaikan untuk pribadi. Ini kan bukan ibadah vertikal secara pribadi mutlak ya kita dengan Allah SWT, tapi ada singgungan dengan manusia, ada hewan yang bisa dibagi kebahagiaan itu dengan orang lain, dengan kerabat, dengan orang miskin dari hewan kurban yang kita kurbankan. Ya. Pendengar, tentunya dalam dialog yang sudah kita laksanakan tadi, tentunya para pendengar ingin bertanya langsung ke dua narasumber kami, Bapak Kabak Kesra dan juga Pak Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Kabupaten Bualemo. Nah, bisa menggunakan line telepon kami di 085171664994. Sebelum menerima pertanyaan dari penelpon, ada pertanyaan Ustadz, kira-kira hewan kurban ada syaratnya Ustadz. Nah, sekarang masyarakat pada mencari-cari sapi wololo utaliolo, mali mengolota ubilango ini atau mali mengolota ubayasa bitela ini Ustadz tafadhal ya. Jadi untuk kriteria hewan kurban yang dibolehkan itu adalah ternak ya, bukan hewan liar ya, ternak. Dia boleh kambing, dalam mazhab Syafi'i kambing untuk 1 orang, kemudian sapi untuk maksimal 7 orang, jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, maksimal 7 orang. Begitu juga unta itu maksimal 7 orang. Tetapi ada beberapa kriteria untuk kesehatan ya hewan kurban ini. Misalnya Nabi menyebut hadis yang jadi rujukan itu adalah hadis Turmudi yang menyebut, atau hadis ini rawahul khamsah itu diriwayatkan oleh semua ulama perawi hadis. Nabi menyebut bahwa ada 4 cacat pada hewan kurban yang menyebabkan hewan kurban itu tidak boleh dikurbankan ya. Arba'un la tajuzu fid dhahaya. Kata Rasulullah ada 4 cacat, kalau ini ada pada satu hewan kurban maka tidak boleh disembelih. Yang pertama adalah al-aura, al-bayyinu auruha. Yang buta ya. Apa namanya nih? Picek matanya ya. Buta atau tidak bisa melihat salah satu atau kedua matanya. Dan jelas butanya. Jadi kalau berarti hulolo itu istilahnya itu. Hulolo itu ini kabur gitu. Kabur. Kalau dia masih bisa melihat, ya, dan maksudnya kita ragu dia ini buta atau tidak, itu masih bisa. Tapi kalau dia buta dan pasti kebutaannya, itu tidak bisa. Ya, kemudian yang kedua al-maridhah al-bayyinu maraduha. Yang sakit, kelihatan sakit. Tanbo ya dapat lihat swak misalnya hemomeper Ustaz, meper ya, sakit ya, dan jelas sakitnya. Kalau sakitnya tidak jelas tidak apa-apa disembelih, tapi kalau jelas sakitnya tidak bisa. Kemudian al-arja al-bayyinu dhal'uha, yang pincang
penggo, satu kaki atau lebih dari satu kaki, dan jelas pinjangnya ini tidak bisa disembelih. Dan kemudian yang terakhir itu adalah al-kasirah. Al-kasirah itu allati la tubqi, ya, yang yang sangat kurus, yang tidak menyisakan daging, tinggal sumsum tulang, sangat kurus. Walaupun itu apalah tuh ya. Sudah tidak ada daging yang bisa dimakan. Ini 4 yang disebut secara langsung di dalam hadis Nabi bahwa ini tidak bisa menjadi hewan kurban. Adapun kekurangan-kekurangan lain itu berputar pada hukumnya itu makruh, ya. Misalnya kayak robe atau tungelio, patah, ya. Yang penting dia tidak mengurangi kualitas daging, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya luka tidak mengurangi banyaknya daging dan kualitas daging, itu tidak masalah. Dia biasanya berputar hukumnya itu pada antara makruh dan boleh. Jadi yang jantan ataupun betina boleh, Ustaz, ya? Secara fikih, ya, ini pertanyaan secara fikih, ya. Kalau secara fikih jantan atau betina boleh, ya. Boleh, ya. Tapi di beberapa daerah ada pemerintah daerah yang membatasi jangan menyembelih hewan betina, karena untuk membatasi regenerasinya itu. Ya, karena dia takutnya akan mengurangi populasi. Ya. Jadi peranakan hewan itu akan terhambat kalau betinanya banyak disembelih. Jadi ada yang mendorong untuk menyembelih jantan, ya. Sebenarnya hadisnya itu berkaitan dengan ini, para ulama menyebut, ada beberapa yang menyebut bahwa memang hewan jantan lebih diutamakan, ya, karena Nabi dulu menyembelih kambing juga, kambing jantan. Yang kedua, memang ada hadis yang menyebut bahwa nanti orang itu akan berpegang pada tanduknya pada hari kiamat. Nanti kalau betina itu biasanya di usia yang sama tanduknya lebih kecil. Atas dasar itu kemudian ada yang menyebut hewan jantan lebih afdol. Tetapi secara fikih dua-duanya boleh, baik jantan maupun betina boleh. Cuma nanti menyesuaikan dengan kebijakan daerah setempat, ya. Misalnya pemerintah di satu daerah membatasi penyembelihan hewan betina, maka kita tidak fatwakan itu. Kita dorong supaya menyembelih yang jantan untuk mengakomodir kepentingan daerah, disesuaikan dengan kepentingan fikih, ya. Tapi secara fikih dua-duanya bisa. Baik, nanti juga akan ada pertanyaan dari para pendengar tentunya di 085171664994. Ini Pak Kabak, para pengurus masjid itu biasanya lagi nunggu kira-kira ada tidak dari pemerintah daerah mau sumbang sapi ke masjid masing-masing. Ini pertanyaan-pertanyaan ini saya mewakili para takmirul masjid masing-masing. Ya, ini bagaimana Pak? Ya, Kabak. Terima kasih kami sampaikan. Memang saat ini memang kita berupaya mensosialisasikan sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini adalah mendorong ASN untuk berkurban. Iya. Jadi latar belakangnya di situ. Jadi karena saat ini Pemda dalam posisi saat ini memang setiap saat dievaluasi kegiatan sering di cross check oleh Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati tentang kesiapan hewan kurban yang menjadi kelompok ASN-nya. Sampai tadi pagi di apel pagi pun saya mendengar bahwa Pak Bupati mendorong. Tapi ini Bapak Ibu, jangan ini menjadi satu-satunya acuan bahwa kita berkurban ketika kita mendapatkan proposal bisa kami akomodir. Sesungguhnya kalau di setiap masjid kita mendorong kelompok di masing-masing masjid, dan itu ada beberapa masjid yang alhamdulillah saat ini luar biasa. Jadi bukan hanya satu hewan kurban yang disembelih sampai dengan bahkan ada yang sampai 7 ekor. Ini yang luar biasa. Oleh karenanya di momen ini apa yang dilakukan oleh Pemda ini hanya mendorong kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban oleh kelompok yang ada di dinas masing-masing, dan oleh dinas kemudian ini diberikan ke Pemda dalam hal ini untuk selanjutnya didistribusi ke masjid-masjid. Tapi untuk sampai dengan saat ini perlu kami sampaikan bahwa posisi di kita masih sangat minim, sehingga apa yang kita lakukan saat ini yang kita skala prioritas adalah pertama yang selama ini agak sulit kita jangkau. Contoh di ujung Pangea. Ini tidak pernah tersentuh, oleh karenanya skala prioritas saat ini bahwa
mereka adalah bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Bualemo, sehingga dan Pak Bupati meminta dilihat masjid yang memang betul-betul sangat membutuhkan dan digunakan masjid yang digunakan ya. Jadi itu ya, oleh karenanya setiap proposal kami akomodir. Jadi seberapapun proposal yang masuk kami terima ya. Tapi kami mohon maaf kalau tidak semua dapat mendapatkan distribusi dari Pemda. Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dan untuk tahun ini hewan kurban dari nasional itu yang ada istilahnya kalau tahun-tahun sebelumnya sapinya Pak Presiden ya. Untuk tahun ini didistribusi di salah satu masjid di Masjid Besar Kecamatan Botumoito. Insya Allah kita masih sementara menunggu kapan pendistribusiannya. Saya kira itu yang, tapi mudah-mudahan ini akan terus bertambah karena sampai dengan saat ini Pemda terus menggenjot hewan kurban dari berbagai macam instansi, termasuk instansi vertikal seperti KPU dan lain sebagainya. Mereka melaksanakan penyembelihan hewan kurban tapi mencari masjid-masjid terdekat. Ini tetap kami data sehingga data secara keseluruhan untuk hewan kurban di Kabupaten Bualemo ini, baik dari kelompok, dari perorangan, kemudian dari jamaah, ini akan terdata dengan baik. Terima kasih. Baik, pendengar, sekali lagi kami mengundang yang sudah Bamis call tadi ataupun sudah siap di line telepon, silakan untuk bisa menggunakan line telepon di 085171664994. Pak Ustadz, tadi ada persyaratan 7 orang. Nah, ada beberapa masjid yang mungkin karena ketidakmampuan untuk berkurban, mereka setiap tahun itu ada jamaah masjid itu mengumpulkan mungkin 100.000 per orang, per kepala keluarga. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 12 juta misalnya, dan akhirnya mereka dapat beli sapi untuk kemudian mereka kurbankan di masjid itu. Tapi yang itu bukan lagi 7 orang, bahkan ada yang 70 orang. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah ini termasuk dari berkurban atau bagaimana? Ya, kalau itu dikumpul dari masyarakat, kemudian masyarakat kecil ya, masyarakat menengah ke bawah, ya, kumpul uang 100 ribu lalu beli sapi, kita bilang bahwa mereka tetap dapat pahala karena bersedekah dengan 100 ribu itu untuk beli sapi, merayakan kebahagiaan Idul Adha secara bersama-sama, itu juga bagian dari mempererat silaturahmi. Tetapi untuk menyebutnya kurban tentu tidak bisa, karena kurban itu ibadah tertentu ya, ibadah maksusah yang sudah ditetapkan rukun dan syaratnya. Jadi tidak boleh kita menyebutnya sebagai kurban. Ya, apalah kita sebut misalnya sedekah, makan bersama atau potong daging bersama atau apalah. Intinya dia tidak bisa disebut sebagai kurban. Cuma yang begini ini memang punya dua sisi ya. Dua sisi kebaikannya adalah masyarakat tetap bisa menikmati hari raya. Tapi sisi buruknya adalah edukasi ke masyarakat menjadi tentang kurban itu menjadi bermasalah. Nanti generasi berikutnya akan menyangka bahwa ini perbuatan yang boleh. Ini juga disebut kurban. Itu akan sangat berbahaya pada yang lain ya. Jadi saya banyak ditanya, ini Ustadz kita mau kumpul uang seperti ini, apakah dilanjutkan? Saya bilang dilanjutkan dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan kurban. Ini adalah makan biasa atau potong-potong, ikut meramaikan. Apakah dapat pahala? Dapat pahala, tapi bukan pahala kurban. Kalau dia diniatkan sebagai silaturahmi, merekatkan hubungan masyarakat, ada yang mau bersedekah, misalnya dia kasih uang tapi dia tidak mau ambil dagingnya, biar dagingnya misalnya dikasih ke fakir miskin, tidak masalah, itu bagian dari sedekah. Tetapi dia tidak bisa disebut kurban. Sisi positifnya itu dia tetap dapat pahala dan hubungan sosial masyarakat bisa tetap terbangun. Tetapi yang negatifnya adalah kalau orang-orang menyangka bahwa ini diperbolehkan secara fikih. Jadi kita mesti sosialisasi, ini bukan kurban. Ya, ini untuk masyarakat yang di kampung ya. Tapi kalau masyarakat di perkotaan saya kira tidak boleh lagi seperti ini. Kalau yang di kampung-kampung bolehlah. Kalau misalnya mereka tidak bisa menyembelih hewan kurban, kecuali dengan cara itu, silakan mereka tetap ikut meramaikan hari raya. Tapi kalau di sekolah-sekolah, terutama di kota ya, di sekolah-sekolah itu risiko tinggi karena anak-anak menyangka, apalagi kalau di sekolah-sekolah
besar ya. Nanti setelah mereka dewasa kita bilang itu tidak boleh, mereka bilang dulu kita orang backing di sekolah boleh. Satu kelas pilih satu sapi. Iya, dulu di sekolah tipe guru bilang boleh, itu bahaya sekali itu. Jadi kalau di sekolah-sekolah saya tidak menganjurkan, tapi kalau di daerah-daerah terpencil yang memang kesulitan, silahkan mereka mau meramaikan, ikut juga merasakan suasana Idul Adha, silahkan, tidak masalah. Baik, kemudian Ustadz, mengenai hewan kurban ini siapa saja yang mendapatkan bagian daripada daging? Karena ada yang mengatakan bahwa yang Bapak potong juga dapat dan seterusnya. Nah, ini Ustadz, siapa saja yang memang diwajibkan untuk memperoleh daging sapi atau daging kurban tersebut? Pertama, kalau kurban ini nanti ada dua macam ya. Ada kurban sunnah yang biasa kita lakukan, ada kurban wajib. Kurban wajib itu kalau misalnya saya sudah menazarkan bahwa ini menjadi kurban. Misalnya saya bilang kalau saya naik pangkat ini atau saya dapat jabatan ini, saya akan berkurban Idul Adha nanti. Maka kurban itu bagi saya hukumnya wajib. Dan kalau dia wajib, maka saya tidak boleh makan dari kurban itu. Dia 100% dibagikan ya. Tetapi kalau dia kurban sunnah, maka sebenarnya idealnya pembagiannya adalah kita bagi 3. Sepertiga minimal itu kita bagikan kepada fakir miskin. Ya, karena itu tujuan kurban, supaya orang miskin juga ikut merasakan makan daging pada hari raya Idul Adha. Jadi sepertiga minimal, lebih banyak dari itu lebih bagus. Kemudian sepertiga maksimal itu kita kasih pada kerabat, walaupun kaya, tetangga, ya, kerabat. Sebagian ulama bahkan membolehkan walaupun dia tidak beragama Islam, kita kasih dia, ya, kerabat. Kemudian sepertiga maksimal, ya, kurang dari itu lebih bagus, kita makan. Jadi kita sunnah memakan bagian dari hewan kurban kita sendiri, supaya kita juga ikut merasakan daging yang kita sedekahkan itu, kita juga rasa ini bagus atau tidak kualitas dagingnya gitu. Jadi sunnah untuk kita juga mengambil bagian sedikit untuk kita dan keluarga. Nah, kalau misalnya pemilik sapi, dia antar sapi ke masjid, kemudian dia berpesan kepada takmirul masjid, tolong antarkan saya kepala. Maka wajib bagi takmirul masjid untuk mengantar kepala itu kepada pemilik sapi. Itu hukumnya wajib. Ulung-gungi. Iya. Itu wajib. Iya. Kenapa? Karena dia pemiliknya. Dan dia punya hak pada sapi yang dia kurbankan itu sepertiga. Ya, kambing misalnya, saya bilang kakinya tolong antar ke saya ya. Maka panitia di masjid mesti mengantarkan kaki itu, ya. Yang tidak boleh itu misalnya kalau saya antar kambing ke masjid, kemudian saya minta kepala sapi, itu itu takmirul masjid boleh kasih, boleh tidak, karena bukan hewan kurban saya antar kambing misalnya, kemudian minta kepala sapi, atau saya antar sapi yang putih, baru minta kepala sapi yang hitam misalnya, itu kan bukan kurban saya, jadi tidak wajib dipenuhi, silahkan. Nah, bagaimana dengan panitia pelaksana? Ini memang perlu banyak sekali sosialisasi terkait panitia ini, bahwa kita menganggap panitia itu adalah penyelenggara dan dia mewakili pemilik hewan kurban. Ketika dia mewakili pemilik hewan kurban, maka dia tidak boleh mengambil bagian di situ sebagai pemilik. Dia tidak boleh ambil karena dia pemiliknya. Dia mewakili pemilik untuk mengurus itu. Maka dari mana upahnya? Upahnya harusnya diberikan oleh yang berkurban. Tidak boleh mengambil upah dari anggota tubuh hewan kurban. Tidak boleh. Hukumnya haram. Bahkan bisa terancam kurbannya gagal. Kalau misalnya bagian tubuh dari hewan kurban itu digunakan sebagai upah, sebagai biaya operasional. Misalnya begini, berapa biaya tukang potong sapi misalnya, bekerja sapi itu kita bayar misalnya satu hari 150.000 misalnya ya. Kita bilang begini, saya tidak ada uang ini, ente ambil jo daging di situ sejumlah 150.000 itu, atau ambil saja ini uang walito. Atau misalnya ini saya cuma punya 50.000, DP 100.000, ambil jo DP kepala, atau ambil saja kulitnya misalnya ya, dan sebagainya. Itu bisa merusak kurban dan ini haram ya. Tidak boleh bagian tubuh hewan kurban digunakan sebagai upah. Dia mesti dibagikan. Ya, tidak boleh dijual, tidak boleh jadi biaya operasional. Misalnya begini, ini untuk menyembelih sapi ini kita butuh tenda ini mesti sewa, butuh kantong plastik, butuh bentor untuk antar bensin ya, untuk antar dagingnya. Nah, ini dari mana biaya operasionalnya? Cuma ada sapi di sini, tidak ada biaya operasional. Lalu misalnya kita jual kulitnya dapat 600.000 dipakai untuk bayar tenda, bayar bensin dan sebagainya. Ini bisa merusak
kesahihan ibadah itu, dan ini haram hukumnya ya. Haram hukumnya, tidak boleh anggota tubuhnya menjadi biaya operasional, kecuali kalau dia sudah dibagikan. Misalnya begini, kita bagikan kepada beberapa orang fakir miskin. Saya ini, kalian 5 orang tidak usah dapat daging, kalian kita kasih kulit saja. Ya, bagi 5. Kan kalau dia potong nanti tidak bisa digunakan, jadi dorang jual. Dorang jual, tapi setelah dibagikan itu tidak masalah. Tapi kalau panitianya yang jual dan sebagainya, itu bisa merusak kurban, karena ini tidak bisa dijual anggota tubuh itu kecuali setelah dibagikan. Kalau sudah dibagikan, sudah menjadi hak fakir miskin, terserah dia mau jual, dia mau apa, terserah dia. Tapi oleh panitia itu tidak boleh dijual. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi, anggota tubuh dari hewan kurban itu tidak boleh menjadi digunakan sebagai operasional ya, biaya menutupi biaya operasional. Harus ada dari tempat yang lain diambil untuk biaya operasional tersebut. Jadi bagian tubuh khususnya wali tubuh Pak Kabak yang menjadi biasanya mahamutan muda dah digunakan untuk hal-hal yang lain. Kalau itu dikasih ke pekerja, karena dianggap bagian bagiannya sebagai fakir miskin ya. Dikasihlah dia, atau sebagai orang yang mau dikasih, itu tidak masalah. Tapi kalau itu dianggap sebagai upah, itu tidak boleh. Misalnya ada yang potong sapi, baru kita bilang kasih jo sama dia DP kepala. Dia mau hidoi watia bawa mahamalati walitio, biasanya seperti itu. Tidak boleh kalau itu dianggap sebagai upah. Tidak boleh ya. Jadi kalau dia minta, saya minta kepalanya, kasih saja kepalanya, tapi tetap upahnya dikasih. Nanti kalau dibilang sudah Ustaz, tidak usah juga kasih saya doi, sudah, sama ambil. Jadi sebenarnya dalam fikih yang halal dan haram itu bedanya cuma pada akad. Biasanya di hari H itu sudah pembeli sudah memutar itu, Ustaz, ke masjid-masjid itu. Iya. Jadi kalau kasih ke dia, misalnya kasih ke siapa di situ, di antara penyembeli itu ada 5 orang, misalnya kita kasih kulitnya, kamu orang 5, saya kasih kulit. Ya, tapi ini bukan upah, ini saya mau kasih sebagai bagian kalian. Tidak masalah. Yang masalah itu ketika dia dirubah bahasanya menjadi upah. Jadi sebenarnya sama antara upah dengan bukan upah, itu sama, kita kasih ke mereka juga. Tapi kata upah itu akan menyebabkan hukumnya menjadi berubah antara yang halal. Jadi di dalam Islam halal dan haram hampir semua. Di dalam Islam itu semua halal dan haram hanya bergantung pada akad. Orang pinjam uang di bank itu sama juga pinjam uang itu kalau di bank syariah dengan di bank biasa. Sama juga pengembaliannya, cuma akadnya ini sana riba, sana tidak riba. Orang berzina dengan dia tidur dengan istrinya sama, Pak. Sama, bedanya cuma sana ada akad, ini tidak ada akad. Jadi yang membedakan di dalam Islam itu adalah akad. Halal dan haram itu bedanya akad. Jadi tadi begitu. Jadi kalau dia kasih tidak apa-apa, kasih sebagai pemberian. Kasih saja, bukan sebagai upah. Kalau dia menjadi upah, maka. Tapi kalau misalnya si pekerja itu yang menyampaikan keikhlasannya bahwa dia mau hidoi watia bomahamalatia walitio, misalnya seperti itu, tetap sama. Tidak. Kalau begitu bahasanya dia jadi upah. Lebih baik dia bapak diam saja. Muali pohilelatia buti walitio, itu boleh. Saya kasih, tidak apa-apa, ambil saja. Itu kan pemberian. Kalau dia mau bilang jamaah ohidoi watia, kan itu berarti upah ya. Tidak usah bayar saya, upah. Kasih kerja berarti bayar juga itu namanya. Bayar dengan walitio begitu. Jadi lebih baik diam saja. Bapak diam saja atau minta. Boleh saya minta DP. Minta begitu. Baik pendengar yang sama mendengarkan kami di 92,7 Cahaya FM maupun lewat Facebook, Anda bisa bertanya di 085171664994 tentunya setelah iklan jedah berikut ini. Balik Bolota pomba Balik Tonton ti baliti Ambil hepot ti balakol beli ti behemona Balik Bolota pomba wati ya Jamonga Pula-pula ngao di patrol lehetiali Nambah dia terdoli di bumamu apalagi terdoli odi mengapa malah butuh hati ya Bali, makasih dah Uti. Kalau lo dua latihan monga, sebenarnya waktu itu mau buat apa Mbak Bali? Karena mati lo dua limonga, damai lo ngawati. Wei, Uti, dia yo tato dua lamonga, bo pompa udia monga. Itu lo Uti anu popio hemotoro itu mau ganti oli, wow buti mau ganti bahani, pona olomota iyo ode akurat motor.
toto perempatan Desa Pilolianga di Dutara yote toto perempatan Beito. Benar, Akurat Motor melayani servis dan pembelian spare part untuk segala jenis motor. Akurat Motor beralamat di Jalan Nani Wartabone, Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, tepat samping apotik Akurat. Ma olingkata tali borgong loloyota. Cepat saja Uti, semua antar kamari ke sekolah. Sampai kamar juga helm papa di situ. Biar jo papa tidak usah pakai helm. Masih pagi-pagi tahu. Tidak ada sweeping, bawa dekat lagi sekolah. Ini helm Uti mau balindungi akan kepala, bukan karena mau takodeng polisi. Baru saya tidak mau pakai helm, papa. Tidak usah, bawa anak-anak kalau tahu. Baru bolong gabung saya pakai kepala ini, papa. Nanti tidak perlu melindungi. Lungkap bongolo. Wah, kia bangunnya 2 pagi-pagi bosok aku henget ini. Kalau cuman helm, pergi beli jo di Akurat Motor. Moti babu, moti nenek, mau anak-anak. Ada helm di situ tinggal bapili. Pika sana jo. Benar, dapatkan berbagai jenis dan tipe helm di Akurat Motor. Akurat Motor, Jalan Nani Wartamone, perempatan Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bowalemo. Gas tambah 2 torang gas. Baik pendengar Cahaya FM, kembali lagi bersama saya Ismet dalam dialog interaktivitas spontan siaran pembangunan Bowalemo. Dan juga tentunya masih bersama kedua narasumber kita, Bapak Ruslin Limalo SPD Kabag Kesra dan juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Kabupaten Bowalemo, Bapak Ustadz Lukmanul Hakim Abu Bakar LC. Kita masih dengan tema berkurban dan berhaji. Ini saya sempat lewat di Masjid Besar Tilamuta. Itu ada kata berumroh bersama Pak Haji Ustadz Somad. Ini kira-kira apa itu? Ada orang bertanya kepada saya, kira-kira bola popoin dulu mali oleh Ustadz narasumber itu. Kira-kira apa itu, Pak? Sebenarnya itu ini Ustadz Abdul Somad itu dia jadi mitra banyak travel. Dia berangkat setiap bulan Agustus. Saya bertanya karena di situ ada fotonya Pak Ustadz juga. Jadi kebetulan ada teman dia mengelola travel, kemudian dia bilang ke saya, Ustadz, nanti antum berangkat dengan Ustadz Abdul Somad, tapi saya izin pasang fotonya ya. Oh iya. Jadi saya bilang pasang saja. Oh iya. Jadi kalau travelnya saya tidak bekerja di travel. Iya, jadi saya tidak terlalu paham dia punya alur, makanya ada nomor di situ, nomor orang travel. Iya, nanti bertanya ke mereka ya. Iya, tanya ke mereka. Soalnya saya tidak mengelola travel. Cuma saya diajak untuk pergi bersama-sama pada bulan tersebut menemani Ustadz Abdul Somad. Oh ya, alhamdulillah. Ini Pak Ruslin, mengenai kurban ini kira-kira dari semua dinas yang sudah di-list oleh pemerintah daerah, sudah berapa sapi dan sudah berapa proposal ya juga yang masuk dari desa? Kira-kira berapa yang bisa di-cover oleh pemerintah daerah? Kasihan kepada jamaah yang sementara menunggu. Ya, Fadal. Ya, terima kasih. Sampai dengan saat ini yang sudah melapor di bagian Kesra itu ada 20 ekor sapi yang sudah terlapor di bagian Kesra. 20 ekor sapi ini ada dari puskesmas, kemudian ada dari OPD, kemudian ada dari kecamatan juga menyampaikan. Tapi ini masih terus akan bergerak insya Allah sampai dengan H-3 kita akan pastikan berapa jumlah hewan kurban dari OPD masing-masing maupun dari puskesmas, bahkan dari sekolah. Jadi ini kita masih tetap menunggu karena menjadi kesepakatan bersama bahwa hewan kurban tahun ini kita
diberikan kesempatan melapor sampai dengan H-3 karena pendistribusiannya itu kita akan lakukan di H-3 itu. Dan proposal yang sudah ada di kita ini sudah menumpuk lah. Jadi sudah sekitar 100 proposal yang sudah ada. Jadi kalau oleh karenanya kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada takmirul masjid, ada dari yayasan dan sebagainya yang mau menyampaikan proposalnya belum dapat diakomodir tahun ini karena sesungguhnya ketersediaan hewan kurban yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini hewan kurbannya para ASN jumlahnya tidak mencapai angka yang maksimal. Ustadz, pernah terjadi di sebuah masjid jamaah sudah mengumpulkan dananya 7 orang, kemudian sudah diantar ke masjid pada hari sebelum hari H pelaksanaan kurban, tiba-tiba sapi itu hilang. Nah, apakah si pemberi kurban ini dapat pahala sapinya atau bagaimana? Yang pertama, kalau dia sudah diantarkan maka itu sudah menjadi tanggung jawab panitia di masjid ya. Jadi kehilangan itu mesti diganti. Mesti diganti, dan kalau tidak bisa disembelih pada tahun itu maka diganti untuk disembelih pada tahun berikutnya ya. Kalau niat dia sudah dapat kebaikannya, tapi tentu pahala penyembelihan hewan kurban itu kan mesti ada hewan kurban yang tersembelih. Tapi pahala niatnya dia sudah dapat, kebaikan mudah-mudahan dia sudah dapat. Amin. Ketika dia sudah menyerahkan uang itu kepada panitia. Tetapi ini tentu tidak boleh dilepas begitu saja. Berarti kalau hilang sudah aman saja ya. Pahala ngana sodapa baru biar jo ini sapi, tidak. Itu tetap ada tanggung jawab yang harusnya panitianya bertanggung jawab karena hilangnya pada panitia. Begitu juga cacat, kalau terjadi pada panitia maka panitia mesti bertanggung jawab. Misalnya kalau sudah dikasih ke panitia masjid kemudian di dalam pemeliharaannya misalnya terjatuh, pincang dan sebagainya, dan serah terimanya sudah dilakukan, maka tanggung jawabnya sudah berpindah. Jadi ini juga risiko menjadi panitia, bukan cuma di masjid untuk kurban tapi semua kepanitiaan seharusnya begitu. Jadi ketika sudah berpindah tangan, sudah ada penyerahan, maka tanggung jawabnya sudah pada penerima. Sama seperti zakat ya. Zakat kalau sudah diserahkan kepada amil resmi, maka tanggung jawabnya sudah berpindah pada amil resmi tersebut ya. Begitu statusnya seperti itu. Sepanjang dia sudah berpindah maka tanggung jawabnya sudah pindah. Dan kewajiban di sini sudah gugur ya. Pahalanya insya Allah dia sudah dapat, kewajibannya sudah tidak ada. Tapi tentu harus ditindaklanjuti, tidak boleh mau kasih biar begitu, harus ada tahun depan ditukar untuk dikorbankan. Ya, selama kurang lebih sedikit lagi waktunya Ustadz, mungkin bisa disampaikan juga perbedaan pelaksanaan Idul Adha dengan Idul Fitri kira-kira kepada para pendengar. Ustadz. Iya, Idul Fitri itu adalah hari raya setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan ya. Kemudian Idul Adha ini hari raya setelah Arafah. Jadi hari raya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji sebagai penanda puncak dari rangkaian ritual Arafah, Muzdalifah dan Mina. Idul Fitri ini dilaksanakan untuk semua orang, dia berhari raya Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha ini hari raya hanya untuk yang tidak berhaji, karena nanti orang yang berhaji dia tidak berhari raya Idul Fitri pada Idul Adha karena pada Idul Adha itu dia melempar bergerak menuju Mina untuk melakukan pelemparan Jamrah Aqabah ya. Yang berikut terkait dengan perbedaan yang lain, misalnya Idul Fitri kita sunnah untuk makan sejak pagi. Jadi sebelum berangkat ke masjid kita sunnah makan dan minum untuk memastikan bahwa kita sudah tidak berpuasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha itu kita sunnah makan dan minumnya nanti setelah selesai pelaksanaan khutbah atau sholat di masjid. Berarti di pemalima boleh, cuma makruh, tidak sunnah. Sunnah itu yang pahalanya banyak itu kalau kita tidak makan dan minum. Bukan wajib ya, tapi tidak makan dan minum. Jadi sebenarnya hitungannya menjadi 10 hari puasa itu kalau kita laksanakan dari tanggal 1. Nah, tanggal 10 itu ada juga DP puasa, tapi DP puasa cuma sampai selesai khatib turun dari mimbar ya. Itu perbedaannya. Yang lain-lain sebenarnya sama, semuanya sama, pelaksanaan sholatnya sama. Perbedaan paling urgen sih cuma di situ, Pak. Jadi
Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari layanan Facebook kami, ada dari Masjid Keramat Tilamuta di area kantor Bupati harusnya dapat pembagian hewan kurban itu. Ini pertanyaan dari salah satu pengurus jamaah di Masjid Keramat di kantor Bupati. Ya, terima kasih. Sekali lagi perlu kami sampaikan, sampai dengan saat ini kami belum menentukan masjid mana yang menjadi sasaran, karena sebagaimana kami sampaikan dengan minimnya hewan kurban tahun ini, maka pertama yang bisa kita pastikan adalah ketika kita menyerahkan hewan kurban di masjid itu memang benar-benar di lingkungan masjid itu didominasi oleh orang yang tidak mampu. Itu kriteria utama, Pak. Artinya ketika mereka menyembelih hewan kurban agak berat, sehingga ini yang skala prioritas. Kemudian yang berikut terkait dengan hewan kurban ini, karena ini kelompok dari ASN, kita melihat dari ASN yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan ternyata termasuk sebagai takmirul masjid di salah satu desa, maka dan di sana tidak ada pemotongan hewan kurban, maka otomatis ini akan kita arahkan ke area itu, karena yang bersangkutan adalah ketua takmirulnya, kemudian jamaahnya juga adalah jamaah yang sangat membutuhkan. Ini menjadi skala prioritas. Sesungguhnya sampai dengan saat ini kami belum menentukan masjid mana dari proposal yang sudah diajukan sampai dengan saat ini. Saya kira itu. Kami hanya ingin mendorong pada kita semua bahwa ke depan mudah-mudahan di setiap masjid akan digerakkan kelompok-kelompok sehingga pemotongan hewan kurban di masing-masing masjid ini benar-benar dapat dinikmati dan dirasakan oleh para jamaah di seputaran itu, sambil di tingkat kabupaten, di ASN juga terus didorong oleh Pemda untuk memperbanyak hewan kurban tahun-tahun akan datang. Saya kira itu. Ustadz, apakah di satu ASN itu boleh dia didaftar di beberapa masjid, misalnya ma tanggulio ma ateto ma pulimatot dihitueu, artinya dia berbagi. Dia kurban di banyak tempat. Iya. Ya. Jadi tadi itu kurban misalnya 1 ekor kambing untuk satu orang dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain menyebut 1 orang dan seisi rumahnya. Kalau mazhab Syafi'i kambing 1 orang, unta dan sapi itu untuk maksimal 7 orang. Kalau ada misalnya 1 orang yang dia bisa lebih dari itu, tidak masalah. Jadi ini ukurannya ukuran ukuran minimal. Nah, Nabi itu menyembelih 2 ekor kambing setiap tahun, di tahun-tahun ketika beliau waktu beliau berhaji itu, terakhir haji wada, beliau menyembelih 2 ekor kambing. Nah, kalau ada orang yang mau misalnya dia punya kelebihan, dia daftar di banyak tempat atau dia kasih sapi di banyak masjid atas nama dia sendiri. Saya pernah dulu ketemu 1 orang kaya, dia tanya ke saya sama pertanyaannya, boleh tidak saya kasih lebih dari 1 sapi? Saya bilang boleh, tapi lebih bagus kau niatkan itu untuk keluargamu yang lain. Saya bilang sama dia, kau punya sapi berapa? Saya punya sapi ini ada 6 di trek gitu, ada 6. Ini saya mau niatkan untuk saya sendiri. Saya bilang, kenapa tidak dibagi saja itu? Yang 6 untuk sebagian atas nama istri, atas nama ini, supaya pahalanya juga yang lain dapat. Oh, kata dia, kalau begitu nanti saya kasih sapi saya yang lain di trek yang lain. Jadi udah data sapi Leo. Jadi dia bilang, saya mau yang 6 ini untuk saya. Nanti berarti untuk istri saya carikan saja di trek yang lain. Jadi, saya kaget juga. Jadi boleh, Pak. Mau daftar di banyak tempat, lebih banyak tentu lebih banyak kebaikan, lebih banyak pahala yang bisa potensi pahala yang bisa dia dapat. Tapi kalau misalnya dia niatkan untuk yang sudah meninggal dunia, misalnya orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu saya kasih Kalau kurban untuk yang sudah meninggal dunia, sebetulnya ini ada beberapa perbedaan diskusi juga di kalangan para ulama, sampaikah pahala untuk kurban yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau kurban itu memang dipesankan oleh orang meninggal dunia, itu semua ulama sepakat bahwa itu sampai. Misalnya timamati ati sebelum dia mati, dia berpesan uti kalau ada kelebihan kurban akan untuk timama ya. Tiba-tiba timama meninggal dunia, tapi dia sudah pesankan itu, maka kita mengorbankan itu sudah para ulama bersepakat bahwa itu sampai. Tapi kalau tidak dipesankan, itu sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat.
Tetapi kalau kami itu menganggap sampai, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga sampai ketika dia diniatkan untuk orang lain. Sedekah yang lain kan sampai untuk kalau dia diniatkan untuk orang lain. Baik pendengar, kita masuk pada closing statement di penghujung acara kita. Mungkin Pak Lukmanul Hakim selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Kabupaten Bualemo mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para calon-calon jamaah haji. Semuanya saya sebut calon jamaah haji, tafadhal. Pertama kami dari PPIH itu mendorong untuk kita mendaftar haji segera. Sekarang antrian haji 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun sejak kita mendaftar. Kita daftar hari ini, dapat porsi, 26 tahun kemudian baru berangkat. Jadi semakin lama kita tunda pendaftaran. Tapi kalau misalnya orang yang sudah seperti saya 50 tahun baru mendaftar sekarang, 76 tahun belum tentu dapat ini Ustadz ya. Kira-kira bagaimana? Belum tentu dapat, tetapi tetap harus daftar. Kalau sudah ada kelebihan, kenapa? Karena itu wajib. Jadi mesti daftar. Nanti itu urusan kita dapat atau tidak, itu urusan Allah nanti. Urusan Allah nanti. Kita dorong setiap orang untuk mendaftar haji segera karena antriannya panjang. Kemudian semakin banyak yang daftar, maka insya Allah kuota jamaah untuk Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo juga akan semakin bertambah. Ya, begitu juga untuk kurban, kita dorong masyarakat untuk tidak hanya bersemangat untuk menerima daging sapi dari pembagian masjid ya, tapi bagaimana bersemangat juga untuk menjadi pemberi, penyumbang, pengkurban yang memberi hewan kurban untuk dibagikan kepada orang lain, karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita menjadi pemberi dibanding ketika menjadi penerima. Tentu juga ada pahala besar yang menunggu dan potensi kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk kita semua. Saya kira itu. Pak Ustadz, mohon maaf ini karena ini sudah closing, tapi mewakili saya baca pertanyaan lagi. Pak mau bertanya bagaimana hukumnya apabila anggota kurban dikumpulkan uang 2 juta per orang, baru uang yang terkumpul sejumlah 14 juta. Apa boleh panitia membeli kurban seharga 13 juta atau 12 juta, sedangkan sisa uang tersebut cuma dinikmati oleh pribadi sendiri atau cuma dibeli barang-barang lain oleh panitia? Jadi sebenarnya saya itu menyarankan harga sapi yang dibeli itu lebih murah daripada jumlah uang terkumpul. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau harga sapi 14 juta, kita belinya sapi yang 13 juta sekian. Sisanya untuk apa? Sisanya untuk membayar itu yang tadi itu, bayar orang bawa potong, bayar bensin untuk yang antar, kantong plastik, mungkin biaya operasionalnya itu harus diambil dari peserta kurban itu. Ya, tapi tentu harus diperhitungkan, jangan polis tak lebih banyak, misalnya setelah kumpul 14 juta, boba beli sapi yang 10 juta, yang 4 juta operasional 1 juta, 3 juta misalnya, tidak jelas. Itu tidak boleh sebegitu. Jadi tetap harus mempertimbangkan. Cuma memang jangan membeli harga pas-pas, harga di bawahnya, supaya ada biaya operasional yang tadi itu kan biasanya yang terjadi. Kenapa dibayar orang-orang itu pakai anggota tubuh hewan kurban itu karena tidak ada operasional tersisa. Jadi terpaksa semua bayar dengan daging. Nah, ini untuk menghindari yang seperti ini, memang beli sapinya lebih murah daripada harga uang yang terkumpul dari peserta kurban. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Kabak Kester ada closing. Terima kasih atas nama pemerintah daerah. Tentu saja kami pertama untuk pelaksanaan ibadah haji musim haji tahun 2026, kita berdoa semoga keluarga kita, para jamaah Kabupaten Bualemo yang tergabung dalam Kloter 30 bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan sempurna, dan akan kembali sama-sama ke kampung halaman dan menjadi haji mabrur. Amin. Ini harapan kita bersama, dan insya Allah pemerintah daerah tetap akan hadir untuk baik pada saat proses penyambutan jemaah haji dari Makassar sampai dari Gorontalo kembali ke kampung halaman. Insya Allah pemerintah daerah memfasilitasi kehadiran para jamaah kembali berkumpul dengan keluarga, dan kita berdoa semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat semua. Yang berikut, kita pun berharap pada kita semua sebagaimana penyampaian Ketua Majelis Ulama tadi, juga sebagai panitia penyelenggara ibadah haji, mari sama-sama kepada kita yang belum termasuk jamaah,
jangan menunda untuk melakukan pendaftaran, karena terbukti kemarin di Jamaah Kloter Kabupaten Bualemo itu ada yang didaftarkan oleh orang tuanya dan saat ini umurnya masih sangat muda, sangat muda, bisa berangkat haji tahun ini karena mungkin didaftarkan pada saat yang bersangkutan masih sekolah di SD. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, mohon maaf untuk penyembelihan hewan kurban, untuk pemerintah daerah terus terang akan terus menggenjot jumlah hewan kurban yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dan mohon maaf kepada kita semua sekiranya tahun ini tidak semua dapat kami layani. Melalui kesempatan ini mudah-mudahan yang dapat disentuh betul-betul yang sangat membutuhkan hewan kurban, walaupun pada dasarnya hampir semua kita membutuhkan hewan kurban. Tapi sekali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz bahwa mari sama kita nikmati pelaksanaan ibadah haji ini dengan baik, dan kita mendorong bagaimana kita menjadi pemberi hewan kurban, bukan hanya sekadar penerima hewan kurban itu sendiri. Dan paling terakhir, insya Allah pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Bualemo ini akan terus digenjot oleh Pemda, apalagi saat ini terus digalakkan oleh Pemda, baik mengaji 10 menit, kemudian hadir tepat waktu pada saat ibadah sholat, ini terus diupayakan oleh Pemda. Bahkan Pak Bupati itu mohon maaf ini kami sisipkan Pak, ada satu upaya yang dilakukan, kita diminta untuk bagaimana menggerakkan kita bersedekah. Jadi adanya kita membuat inovasi yang disebut dengan GAS, Gerakan Amal 1000 untuk Bualemo. Insya Allah ini akan terus kita gerakkan. Saya kira ini terima kasih kepada Cahaya FM, kepada Dinas Infokom yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan juga bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar CFM yang sudah bersama kami kurang lebih 60 menit, terima kasih atas segala atensinya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.